Tuh. Wa idh qala rabbuka. Ketika ketika Allah berkata, Rabbuka. Rabb itu artinya apa? Rabb itu yang maha mengurusi. Yang maha mengurusi. Seperti yang sudah saya jelaskan, kalau ada kata Rabbul Bait artinya yang maha yang mengurusi rumah, Rabbul Bait. Yang bagian menata kira-kira potnya taruhnya di mana. Oh, di rumah ini perlu ada tempat gelas, letaknya di mana. Ya. Kapan dia harus dipel, kapan harus disapu. Itu namanya Rabbul Bait, yang ngurusi rumah. Nah, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Yang maha ngurusi jagat raya. Mestinya kita syukur, ternyata yang ngurusi saya Allah gitu. Nah, kalau Allah yang ngurusi kan ya enak toh, mestinya beres. Baru Anda diurus sama Habib Novel dan kawan-kawan di sini. Alhamdulillah kan ya rodok beres toh ya. Merasa nyaman gitu kan, minimal makan terjamin, betul ya? Minimal minum terjamin. Itu baru sekelas Habib Novel dan teman-temannya. Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang punya jagat raya ini, dan beliau sendiri yang turun tangan langsung ngurusi kita. Mestinya kita tersanjung toh ya. Luar biasa. Yang ngurusi saya Allah loh ya, bukan yang lain. Yang ngurusi saya Allah taala. Itu makna Ar-Rabb, yang maha mengurusi. Wa idz qala rabbuk, ketika Tuhanmu yang maha ngurusi kamu wahai Nabi Muhammad SAW berkata kepada sejumlah malaikat. Ya, sejumlah malaikat, dalam sudut pandang ulama yang lain dikatakan malaikat yang dimaksud malaikat-malaikat yang bertugas di muka bumi, diajak ngobrol sama Allah Ta'ala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya. Jadi Allah menggunakan kata penegasan. Sungguh. Ini sebuah ketetapan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Ya, seorang khalifah. Maka malaikat bertanya, ya, malaikat bertanya. Qalu, para malaikat berkata, artinya malaikat bertanya. Gak ada satupun tafsir yang mengatakan malaikat protes. Gak ada satupun terjemahan yang mengatakan malaikat protes. Malaikat bertanya. Malaikat bertanya artinya malaikat gak ngerti. Karena gak ngerti maka nanya. Di sini ada pelajaran, ya, ada pelajaran. Allah bicara, malaikat gak ngerti, nanya. Nah, kita ini kadang ada orang bicara, orang jelaskan macam-macam, kita gak ngerti, diem gak mau nanya. Ini yang dicontoh siapa juga gak jelas. Kalau gak ngerti ya nanya. Dari dialog Allah dengan malaikat ini menunjukkan bahwasannya transfer ilmu, ya, transfer ilmu dari Allah ke malaikat itu dengan proses Allah memberitahu, malaikat bertanya. Karena itu dikatakan oleh para ulama, bertanya itu merupakan jaring untuk menangkap ilmu yang sangat banyak. Kalau kita mau mengambil mancing ya, mancing pakai umpan. Nah, ini umpan untuk mendapatkan ilmunya para ulama adalah dengan bertanya. Tentu bertanya ada sopan santunnya, ada adabnya, ada tata caranya. Enggak asal bertanya. Tapi di sini ada pelajaran dari Al-Qur'an. Kalau enggak ngerti kamu nanya, jangan diam. Karena bahaya, orang nggak ngerti nggak nanya, terus bertanya-tanya, ya, bertanya-tanya, terus datang itu setan masuk, nah ngasih jawaban, ya setan ngasih jawaban, dia kira itu ilham dari langit itu, saya dapat ilham, ya, ternyata dari setan. Makanya Allah dalam Al-Quran menjelaskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian nggak ngerti nanya sama ahli dzikir. Orang yang alim, yang punya ilmu, yang mengamalkan ilmunya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanya, kamu jangan diam. Nah, apa yang ditanyakan oleh para malaikat? Ataj'alu fiha
apakah engkau ya Allah akan menjadikan di muka bumi ini may yufsidu fiha, seseorang yang nanti akan merusak bumi, wa yasfikud dima, dan nanti akan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kalau kami ini kan malaikat hidupnya tasbih, mensucikan engkau, memuliakan engkau, mengagungkan engkau. Apa pelajarannya? Pelajaran yang pertama adalah malaikat dikasih tahu sama Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan di bumi khalifah. Malaikat gak nanya bumi itu apa, berarti malaikatnya udah ngerti apa itu bumi. Ya, malaikat yang diajak bicara paham apa itu bumi, berarti malaikat itu tahu buminya sudah ada. Ya, buminya sudah ada. Yang kedua, khalifah. Allah bilang akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat juga enggak nanya, khalifah itu apa? Nah, yang nanya khalifah itu apa kan orang-orang akhir zaman ini. Pada enggak paham arti khalifah, enggak paham. Malaikat paham makna khalifah itu apa? Yang akan menggantikan, yang akan menggantikan dan akan memimpin. Nah, malaikat karena paham arti khalifah dan paham bumi itu apa, maka malaikat berdasarkan pengalamannya menjadi malaikat ngurusi bumi sekian juta tahun ya, ngurusin bumi mungkin sekian entah miliar, wallahu alam, khilaf ahli ilmu alam usia bumi itu berapa. Wah, sekian lama ngurusi bumi, sejak malaikat ada di bumi ini, malaikat bagian perbumian ini. Lihat, oh yang di bumi ini hidupnya ngerusak, yang di bumi ini saling membunuh, yang begini akan jadi khalifah. Makna jadi khalifah juga akan jadi khalifahnya malaikat, bukan cuma khalifahnya manusia, khalifah di muka bumi. Jadi semua yang di muka bumi harus tunduk sama khalifah yang satu ini. Semua yang di muka bumi harus taat dengan khalifah yang satu ini. Semua harus tunduk pada kekuasaan khalifah yang satu ini. Maka malaikat berdasarkan pengalamannya yang sangat banyak nanya sama Allah Ta'ala. Nanya, ya Allah, ini khalifahnya model seperti apa? Apa sama dengan yang sudah-sudah, yang nanti buat kerusakan, menumpahkan darah, kan begitu. Kalau kami kan sudah jelas hidupnya tasbih dan lain sebagainya. Malaikat penasaran nih, ini yang akan Allah bilang jadi khalifah mimpin kami siapa? Karena sebelumnya enggak bilang Allah ada khalifahnya, itu enggak bilang. Tapi sekarang Allah bilang ini aku buat khalifah di muka bumi. Di situ juga mengandung makna bumi ini sangat penting. Karena bisa dikatakan semua kegiatan malaikat dan penciptaan fokusnya di bumi. Betul kan? Bumi, Allah enggak bilang bulan, Allah enggak bilang matahari, Allah enggak bilang planet Mars, Jupiter dan lain sebagainya. Allah bilang bumi. Dan sepanjang kita belajar Al-Quran, nama-nama planet itu enggak disebut, tapi yang disebut adalah bumi. Nabi Adam tidak diturunkan ke planet Mars, Jupiter dan lain sebagainya, diturunkan ke bumi ya. Ini bumi itu sesuatu banget gitu loh ya, sesuatu banget ini. Bumi ini sesuatu yang luar biasa. Lah kita ini anehnya warga bumi nggak pernah bangga jadi warga bumi kok. Masih pengen cari, oh Mars kelihatannya lebih hebat ya. Oh Jupiter kelihatannya lebih cantik, lebih oke ya. Oh Neptunus kelihatannya. Memandang yang di luar sana seakan-akan jauh lebih cantik. Padahal engkau berada di tempat yang paling cantik. Engkau berada di tempat yang paling indah. Engkau berada di tempat yang paling hebat. Bukan berpikir bagaimana menjaga tempat ini, tapi berpikir cari tempat lain. Kenapa? Yuk yang ini dirusak, kita pindah ke Mars. Yuk yang ini diremukkan, yang ini dihancurkan, kita pindah ke Jupiter. Yuk dan seterusnya. Oke, boleh dilanjut? Ini kok wajah-wajah tegang kenapa ini? Asyik enggak belajar bareng begini? Saya yang ngajar aja seneng kok. Anda kalau yang belajar enggak seneng ya berarti tidak ada kecocokan di antara kita. Tapi ketika saya mengajar senang dan ada yang belajar senang, berarti hati kita nyambung. Dan alhamdulillah enggak terasa 30 menit sudah saya bicara. Ya, 30 menit. Ini baru bahas qalu.
Maka mereka, para malaikat bertanya, iya, apakah akan kau ciptakan, letakkan di muka bumi ini orang-orang yang akan merusak dan menumpahkan darah? Apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Inni sungguh aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Allah tidak memperpanjang jawabannya, tidak menjelaskan panjang lebar, manusia ini begini, manusia akan begini, manusia akan begini, enggak dijelaskan sama Allah Ta'ala, karena enggak ada manfaatnya, ya kalau dijelaskan. Nanti biar lihat sendiri, biar semakin kaget-kaget. Nah, makanya Anda belajar dari sini Mas, paham? Nanti kalau calon istrimu, ya nanya sama kamu, Mas, bagaimana cintamu kepadaku? Jawab saja, cintaku untukmu sulit diungkapkan dengan kata-kata, akan kupraktekkan begitu aku ucapkan qabiltu. Wah. Jeduk, ya, jeduk gitu. Jadi tidak pakai banyak berkata-kata. Nah Mbak, makanya kalau ketemu laki-laki banyak berkata-kata, Anda katakan, aku tak butuh kata-katamu, kutunggu buktimu. Ben produk melek gitu loh ya. Ini merem semua kan repot ini. Paham enggak ini? Jadi kadang memang orang bertanya tuh kadang nggak perlu dijawab. Nggak semua pertanyaan harus dijawab. Kadang jawabannya nanti dengan bukti, dengan bukti. Makanya kalau ada orang alim kamu tanya nggak jawab, diam gitu ya. Ya jangan kamu anggap dia bodoh, mungkin kamu nggak layak dapat jawaban sekarang. Mungkin layaknya nanti dapat jawabannya. Dapat jawabannya nanti. Kadang jawabannya itu pun juga tidak tidak berupa jawaban langsung dengan kalimat, tapi dengan praktek dalam kehidupan. Ya, ini banyak pelajaran di sini. Nah, setelah itu ini ada yang menarik. Sebelum kita bahas lebih jauh, sekarang saya mau nanya, Nabi Adam itu jadi nabi sejak kapan? Ting 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 ting. Ini mahal. Yang mau saya sampaikan larang. Buat orang yang belajar, ini ibarat dapat ngomong dunia dan segala isinya luweh kok, lebih. Ayo, kapan Nabi Adam itu jadi nabi kapan? Kapan? Diam semua? Iki Mbah Adam lho Dul, kakekmu. Lihat sabda Nabi Muhammad SAW, Anan Nabi wa Adamun jadilun fi tinatih. Saya, kata Nabi Muhammad SAW, saya sudah jadi nabi, sementara Adam masih adonan tanah. Yang kemarin saya bahas tuh ya, masih wujud tanah, belum dikasih roh. Udah dibentuk manusia, atau mungkin masih adonan tanah, munjadilun fi tinatih. Belum dibentuk jadi manusia, baru bahan-bahannya dikumpulkan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW udah ngomong, Anan Nabi, saat itu saya udah jadi Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sholawat menurut dulu ya. Kanjeng Nabi disebut ngomong sholawat, Allahumma sholli wa sallim alaihi ya. Anan Nabi wa Adamun jadilun fi tinatih. Aku sudah jadi Nabi, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sementara Adam masih berupa adonan tanah. Berarti hari itu Nabi Adam belum jadi Nabi. Gitu kan? Pertanyaan kedua, ketika Nabi Adam udah jadi manusia dan udah punya istri Siti Hawa, sudah jadi Nabi belum? Nah, inilah indahnya sudut pandang keilmuan. Beda pendapat antara ulama. Sebagian ulama mengatakan, ya sejak jadi manusia, Nabi Adam sudah jadi Nabi. Maka semua ayat yang mengatakan Nabi Adam itu aso itu artinya bahasa Indonesianya maksiat gitu kan.
Sementara Nabi tidak mungkin maksiat. Asah artinya menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dalam keadaan Nabi Adam lupa. Nah, orang lupa, lalai, tidak ada hukumnya, nama tidak bermaksiat. Itu pendapat yang pertama. Cuman malam ini Habib Novel ketemu pendapat yang kedua. Saya baru dapatnya malam ini. Takut belajar dapat malam ini. Dan indahnya luar biasa. Ya, ternyata Nabi Adam alaihissalam itu jadi nabi bukan di alam surganya sana, bukan. Nabi Adam itu jadi nabi pelantikannya di muka bumi. Pelantikannya di muka bumi. Nah, ketika di surga Nabi Adam siapa? Manusia biasa, bashar. Manusia biasa yang mulia, manusia pertama, belum dilantik jadi nabi. Tapi sama Allah dan dikatakan ini nanti khalifah. Di mana khalifahnya? Di surga? Bukan. Nabi Adam bukan khalifah di surga. Khalifah fil ardh. Khalifah di muka bumi. Makanya ketika Nabi Adam itu di surga mencicipi, bukan makan ya, mencicipi. Ada yang mengatakan di situ Nabi Adam bermaksiat. Ya, walaupun lupa tapi bermaksiat, menyalahi. Sedangkan Nabi itu sifatnya maksum, bukan lagi mahfud, maksum. Maksum itu betul-betul dicegah, dari lupa pun tidak. Lupa pun tidak, lupa sampai menyalahi aturan Allah, Nabi itu tidak. Maka pendapat yang kedua, meskipun lupa, tapi untuk Nabi dan Rasul tidak lupa. Artinya Nabi Adam ketika di surga belum jadi nabi. Belum jadi nabi. Terus ngapain Nabi Adam alaihissalam ya harus ada di surga? Sementara memang khalifah di muka bumi kok. Lah ngapain ditaruh di surga? Kenapa enggak langsung, wong juga bahannya dari bumi, ya kan? Bahannya dari bumi. Kenapa enggak langsung udah ditiupkan roh, tiba-tiba berdiri jalan di muka bumi? Kenapa harus di surga dulu turunkan ke bumi? Ada apa dengan semua ini? Mikir sih. Ini wajah-wajah melek atau ngantuk ini? Bingung. Masa begini aja bingung? Ini kan pertanyaan anak-anak TK. Oh iya TK, yang nanya, yang jawab lah itu repot. Kan pelajaran awal tentang kakek kita, betul kan ya? Asal-usul kita, masa kita nggak paham kan ya aneh. Karena itu bukti kita nggak belajar tentang diri kita sendiri. Lantas selama ini kita kemana? Kita belajar apa? Diri kita sendiri nggak kita pelajari. Asal usul kita nggak kita pelajari. Kan berarti yowes bukan lagi lalai kita ini. Jenenge apa ya? Apa namanya kita ini? Nah, kenapa Nabi Adam ditaruh di surga dulu? Karena akan dijadikan khalifah di muka bumi. Begini loh Mas, tak kasih contoh. Boleh? Ya. Kamu tuh tiba-tiba nikah atau balik dulu? Paham toh? Paham enggak? Pahamnya kok enggak jelas itu kenapa? Hamdi, paham enggak? Paham. Kenapa balik itu? Kenapa? Balik kok mau nikah tuh gimana tuh Ustaz? Tanda-tanda balik apa diantaranya? Betul, Masya Allah, Kang Hamdi langsung, Masya Allah. Mimpi apa? Kok malu kenapa? Yang belum balik kan juga nggak paham, kita yang udah balik ini kan paham ya. Mimpi apa? Mimpi makan buah mangga gitu? Enggak. Bahasa vulgarnya mimpi seks, betul? Oke. Sebelumnya paham enggak tentang seks? Rasanya enggak paham kan? Dikasih mimpi seks. Buat apa? Biar punya gairah untuk menikah. Menikah itu wujud prakteknya, mimpi itu latihannya. Makanya jangan latihan sebelum kamu praktek dalam nikah. Oh, latihan kok sama
sama perempuan nyata, laki nyata tanpa pernikahan. Nah, itu melanggar. Latihannya di mana? Dikasih mimpi. Kasih mimpi nanti menikah. Paham? Dah kalau bab begini insya Allah mulai rodok nyantol. Oh ya. Anda mau diangkat jadi dokter. Langsung jadi dokter. Nah, ngapain? Koas dulu. Iya. Ada pelatihan. Baru nanti jadi dokter. Mau diangkat jadi montir. Suatu agensi bengkel resmi gitu. Langsung diangkat kamu jadi montir di sini, begitu? Enggak. Dikasih waktu, disekolahkan pelatihan entah berapa bulan, baru nanti jadi montir. Nabi Adam alaihissalam mau dijadikan khalifah di muka bumi. Masa langsung lahir di muka bumi kamu khalifah? Enggak logis, bro. Ini Allah yang maha alim, Allah maha berilmu, Allah yang semuanya tersusun, terencana, ya, dan semuanya itu ya nanti kalau ngomong ikut-ikut zaman sekarang ke politik nanti. Jadi semuanya udah serba penuh aturan itu Allah. Aturannya jelas gitu. Sunnatullahnya jelas. Enggak asal-asalan, ya semua ada aturannya. Maka sebelum menjadikan khalifah di muka bumi, Allah harus didik khalifah ini dulu. Khalifahnya dibekali ilmu, kemudian dikasih tahu, laksanakan yang kuperintahkan. Kalau yang kuperintahkan kamu laksanakan, maka bumi tidak akan rusak. Tinggalkan yang kularang. Kalau yang kularang engkau tinggalkan, bumi tidak akan rusak. Jadi kalau kamu tidak melaksanakan yang kuperintahkan, maka bumi akan rusak. Kalau kamu melanggar apa yang kularang, bumi akan rusak. Maka Nabi Adam dikasih aturan sama Allah Ta'ala, if'al wala taf'al. If'al wala taf'al. Cuman itu toh. If'al wala taf'al. Laksanakan, jangan laksanakan. Boleh, gak boleh. Boleh, gak boleh. Nah, ada yang gak diperintahkan juga boleh. Itu yang diajarkan Allah Ta'ala pada Nabi Adam di surga sebelum diturunkan ke muka bumi. Agar apa? Agar nanti ketika jadi khalifah di muka bumi betul-betul melaksanakan yang diperintah Allah dan meninggalkan yang dilarang Allah, karena tugas jadi khalifah menjaga bumi agar tidak rusak.